Ini udah malam ya di sini waktu aku buat videonya. Oke, let's skip. Perkenalkan, saya Nima Dewi Pranamratlayu dengan NIM 2208561042 dari kelas C Informatika 22. Nah, pada kesempatan kali ini, guna memenuhi mata kuliah komunikasi, data, dan jaringan komputer, saya akan menjelaskan mengenai topik menarik tentang jaringan, yaitu tentang edge computing. Nah, pasti kalian udah pada kepo kan, gimana apa dan bagaimana itu edge computing. Jadi langsung aja ke penjelasannya. Nah, apa itu edge computing? Jadi setelah saya membaca beberapa referensi, itu di sini dijelaskan di PT saya, di slide saya, itu menurut ITSAT 2021 yang dalam jurnalnya berjudul Analisis Kinerja Jaringan Sensor Nirkabel untuk Edge Computing menggunakan LoRa SX1278 menyebutkan edge computing merupakan perolehan dan pemrosesan aliran data serta penyimpanan yang paling dekat dengan sumber data tujuan dari sistem komputasi berbasis IoT. Jadi menurut ISAT itu seperti itu. Jadi kalau semisal nih kita kesimpulkan sendiri ya, kalau saya sendiri menyimpulkan kalau edge computing itu merupakan suatu aliran data di mana tuh aliran datanya itu menyimpan data-data dari klien, sehingga dari klien itu tidak langsung ke data pusat yang memenuhi aliran di pusat. Jadi ya tuh kayak edge computing itu tuh bisa menjadi jembatan antara data di pusat dengan klien. Jadi pemahaman saya seperti itu. Lanjut saja, kalau kalian mungkin punya pemahaman selain saya itu bisa disampaikan kembali ya. Nanti bisa di kolom komentar. Kita lanjut lagi selanjutnya tentang di sini dijelaskan tentang bagaimana cara kerja dari edge computing. Wih, keren. Jadi kita langsung aja ya ke cara kerja dari edge computing. Nah, di sini dijelaskan kalau edge computing itu bekerja dengan memindahkan komputasi dan penyimpanan dari data ke tepi jaringan. Ini berarti bahwa data proses dan disimpan di perangkat yang dekat dengan lokasi di mana data dihasilkan. Daripada mengirimkan data ke pusat untuk diproses. Terus di sini dijelaskan ini dapat mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi jaringan. Jadi seperti kita langsung aja lihat ke gambarannya ya. Jadi bisa lihat pada gambar ini ya. Saya pakai ini kelihatan. Oke. Bisa jadi kalau kita lihat pada gambar ini ya. Jadi anggap aja ini dari penggunaan tuh di sini dengan sistem edge computing itu ada penyimpanan dan pemrosesan di bagian edge-nya di sini. Jadi di edge computing itu di sini tuh ada penyimpanan khusus untuk melayani di masing-masing tujuan penggunaan. Jadi kayak di sini kan ada handphone nih. Jadi data-data yang dari handphone ini akan dialirkan ke edge node sebelah sini atau servernya di sini tuh. Jadi itu tuh tidak perlu langsung ke data pusatnya ke sini di cloud ini kan. Jadi ya tuh dalam proses ini tuh bisa diolah di bagian server di bagian edge-nya. Jadi seperti itu untuk kerja dari edge computing. Jadi kita bisa lihat kalau selain HP, di sini kan ada robot, mobil juga industri itu ya. Mungkin perusahaan-perusahaan juga kalau itu bisa menggunakan edge computing ini. Terus tuh ini tuh langsung nanti sudah diolah nanti untuk data-datanya di server yang udah ada di gambar ini. Jadi nanti datanya itu udah diolah di sini dan disimpan di sini sehingga nanti dari pengaksesannya tuh tidak perlu langsung ke server pusatnya seperti itu. Jadi seperti itu untuk cara kerja dari edge computing. Selanjutnya kita lanjut tentang seperti apa itu contoh implementasi dari edge computing. Jadi kita lihat
di slide ini ada stream video, mobile self driving, manufaktur, data transmission. Nah, jadi kan sesuai penjelasan tadi tuh kalau semisal aliran datanya tuh diperpendek, jadinya tuh kan waktu yang digunakan saat pengaliran data tuh lebih bagus ya, lebih cepat ya kebanding aliran datanya tuh harus ke pusat terlebih dahulu. Jadi itu mengurangi latensi seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, ada juga pengurangan latensi seperti itu kan. Nah, sehingga tuh pada saat kita mau lakukan streaming video kan artinya tuh tidak data yang dialirkan itu cepat kan, dan penyimpanan itu langsung diproses di server terdekat. Jadinya tuh untuk streaming itu bagus karena kan tidak ada aliran data yang bagus mengalir, sehingga video saat kita streaming itu tidak putus-putus seperti itu. Terus di sini juga ada mobil self driving seperti dia kan ada yang gambar mobil itu ya. Jadi ya kalau data-data dari misalnya dari mobil saat kita mengendarai mobil manual bukan manual, apa sih namanya, tanpa manual lah bilangnya, itu kan ada sensor nanti yang melihat jarak antara sekian berapa dari mobil itu harus berhenti. Jadinya kan itu tuh datanya tuh udah langsung nanti kesimpan ke server yang terdekat. Jadinya tuh untuk prosesnya tuh lebih cepat sehingga lebih aman jadinya saat kita menggunakan mobil self driving. Begitu juga waktu untuk manufaktur tuh kan kayak industri banyak kayak gitu kan, untuk mengontrol alat-alat saat industri. Terus tuh ada di bagian data transmission juga. Mungkin masih banyak lagi ya untuk implementasinya. Jadi dengan itu kita udah tahu penggunaan dari edge computing itu seperti apa jadinya. Lanjut aja sekarang kita ke bagian kelebihan dari edge computing. Nah, edge computing ini seperti yang tadi udah saya jelaskan itu kan mengurangi latensi ya. Latensi itu waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan datanya. Jadi kan karena tadi itu dari data aliran datanya itu tidak perlu nih langsung ke server utama. Jadi dengan ada edge computing ini kan ke server edge-nya aja, nanti diolah di sana, diproses di sana, sehingga langsung saja lagi mengembalikan datanya tuh ke klien tujuan. Jadinya lo lebih cepat seperti itu. Terus tuh ada improve bandwidth efficiency. Jadi karena jarak dari penggunaan edge computing ini lebih dekat, ini kan untuk bandwidth yang diperlukan juga lebih sedikit kan. Jadi ya bisa mengefisiensikan bandwidth. Terus tuh di sini ada juga untuk enabling new technology. Jadi dengan adanya edge computing ini juga bisa ya menemukan inovasi-inovasi baru untuk teknologi seperti beberapa jurnal juga yang sudah saya baca tentang pintu cerdas juga yang menggunakan edge computing. Jadi mungkin kita bisa lagi kita penasaran lebih gali-gali lagi tentang edge computing ya. Jadi masih banyak mungkin ya untuk isi manfaat kelebihan dari edge computing. Jadi edge computing ini untuk masa depan tuh ini bakal canggih ya. Kalau misalnya kita tahu lebih dalam lagi penggunaannya tuh, jadi kalau semisal nih setiap perusahaan ataupun apapun itu sekarang menggunakan edge computing, ini kan udah langsung just gitu kan aliran datanya, kayak kita nggak perlu lagi kayak namanya yang lemot lah gitu kan, nge-lag gitu biasanya kalau waktu streaming sering kayak gitu kan. Jadi seperti itu ya. Nah, itu aja nih untuk penjelasannya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kekurangan atau salah kata saat saya melakukan video ini, mohon maaf dan terima kasih.